Baik, kita akan belajar tentang 7 jemaat di kitab Wahyu. Dan ini hanyalah bagian pendahuluan dari apa yang kita akan pelajari beberapa sesi ke depan, beberapa minggu ke depan. Kita akan mendalami satu persatu daripada setiap jemaat yang ada di kitab Wahyu. Dan Anda bisa belajar banyak hal karena kita akan melihat bukan saja dari sisi rohani daripada pelajaran ini, tetapi kita juga akan belajar dari sisi geografis, dari sisi sejarah, dan hal-hal yang relevan pada waktu itu, dan bagaimana kita bisa menerapkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan setiap kita hari ini. Mari kita sebelumnya melihat Wahyu 1 ayat 10-11. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ada 7 jemaat atau 7 gereja yang disurati oleh Yesus sendiri, yang diberikan pesan khusus oleh Yesus Kristus. Ini merupakan perkataan Yesus, merupakan surat dan pesan dari Yesus yang sudah naik ke surga kepada gerejanya. Dan saya percaya ini punya aplikasi bagi kehidupan kita hari ini. Mari kita lihat slide yang berikutnya, beberapa hal tentang daerah di mana ketujuh jemaat di kitab Wahyu ini berada. Kalau Anda melihat peta ini, disinilah Pulau Patmos di mana Yohanes diasingkan. Kemudian kita melihat di sini ketujuh jemaat, posisinya itu seperti ini, jadi melingkar, saudara. Dan inilah rute pos pada zaman itu. Jadi ketika surat ini dikirimkan dan didistribusikan, itu sesuai dengan rute pos. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu selalu relevan, selalu pada zaman tersebut. Kita melihat Efesus di sini, Smyrna, Pergamus, ya dalam bahasa Inggris Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan Anda perhatikan di sini ada nama-nama daerah. Ini di sini ada Kolose. Kita tahu Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose. Kemudian di sini ada Kapadokia, ada Galatia. Paulus juga menulis surat kepada jemaat di Galatia. Ada daerah yang bernama Bitinia. Anda perhatikan nanti nama-nama ini, Bitinia, Kapadokia, kemudian Galatia, dan lain sebagainya, karena ini akan menjadi relevan nantinya. Mari kita lihat slide berikutnya, sedikit tentang lokasi di mana ketujuh jemaat ini berada. Alkitab katakan dalam Wahyu 1 ayat yang keempat, mereka terletak di Asia Kecil. Itu merupakan pusat dari kerajaan Romawi yang hari ini kita kenal dengan daerah atau negara bernama Turki. Sesuatu yang unik ada di Turki, karena Turki memiliki lebih banyak rumah ibadat Yunani ketimbang di Yunani sendiri. Di Turki ada lebih banyak situs sejarah Alkitab dibandingkan Israel. Dan di Turki ada lebih banyak bangunan Romawi dibandingkan yang ada di Italia. Padahal kita tahu bahwa Roma adalah ibu kota daripada Romawi. Ya, ini Romawi bagian barat, tentunya ini bicara tentang Romawi bagian timur. Dan dibandingkan Yunani, Israel, dan Italia, di Turki lebih banyak berhala, lebih banyak ilah dibandingkan di ketiga negara tersebut. Inilah daerah di mana ketujuh jemaat itu hidup, dan hari ini kita kenal dengan negara Turki. Mari kita lihat slide yang berikutnya. Lebih lagi
Ini merupakan pesan daripada Yesus Kristus setelah kenaikan. Jadi ini punya nilai yang plus karena dibandingkan dengan surat-surat rasuli yang lainnya, bahkan dibandingkan dengan kitab-kitab Injil pun, ini punya nilai plus karena ini merupakan pesan Yesus Kristus sejak kenaikan. Jadi Yesus sudah ada di surga, Yesus sudah dimuliakan ya setelah dia mati, bangkit dan naik ke surga. Jadi ini merupakan surat yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Tadi kenapa saya mau Anda melihat daerah-daerah yang ada di peta, karena ini juga merupakan daerah yang penting, saudara. Surat Petrus sebagai contoh, dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, Petrus menulis kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, itu di mana 7 gereja ini terletak, dan Bitinia. Jadi ini merupakan daerah yang menjadi fokus perhatian Tuhan ya tentang surat-surat rasuli ini, saudara. Demikian juga surat Paulus kepada Galatia, Efesus, dan Kolose. Dan untuk kitab-kitab tertentu di dalam Alkitab, Tuhan suka memberikan kerangka. Jadi khusus untuk kitab Wahyu, kerangka daripada kitab Wahyu secara keseluruhan itu ditulis di ayat yang ke-19 dari pasal yang pertama. Seperti juga kalau Anda perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, itu Tuhan juga memberikan kerangka yang jelas. Ditulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bahwa Kisah Para Rasul itu dimulai di Yerusalem, kemudian melebar ke Yudea. Setelah itu dimulai di pasal yang ke-8 dari Kisah Para Rasul, Injil menyebar ke Samaria. Dari Samaria kemudian pasal yang ke-10 dari Kisah Para Rasul berbicara ke orang-orang non-Yahudi, yaitu Injil diperluas jangkauannya kepada seluruh penjuru bumi. Demikian juga di dalam kitab Wahyu ada 3 poin inti atau kerangka daripada kitab Wahyu. Yang pertama, Tuhan mau supaya Yohanes menulis apa yang telah engkau lihat. Apa yang dilihat oleh Yohanes ditulis oleh Yohanes di pasal yang pertama. Dan kitab Wahyu adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab Anda yang memberikan deskripsi tentang Yesus Kristus secara lengkap. Dari kepalanya, matanya, pakaiannya, kakinya. Tidak ada kitab lain yang memberikan deskripsi fisik Yesus lebih lengkap daripada kitab Wahyu. Karena itu kalau Anda ingat kisah di Taman Getsemani, ketika Yudas Iskariot berkata kepada tentara Romawi yang hendak menangkap Yesus, dia cuma katakan, dia yang kucium, itulah dia yang harus engkau tangkap. Jadi tidak ada deskripsi tentang Yesus yang lengkap, tentang bagaimana penampakannya. Tetapi di kitab Wahyu berbeda. Karena kitab Wahyu deskripsi tentang fisiknya Yesus itu sangat-sangat detail. Dan kemudian yang poin kedua atau kerangka bagian yang kedua adalah yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi pada waktu itu? Yaitu gereja Yesus Kristus ada di bumi. Ya, diwakili oleh ke-7 gereja tersebut. Tentunya ada berbagai interpretasi, kita akan melihatnya satu persatu hari ini. Apa saja yang menjadi interpretasi daripada ke-7 jemaat di kitab Wahyu. Dan yang bagian ketiga dan terakhir adalah yang akan terjadi sesudah ini. Yang akan terjadi bisa dibagi menjadi 5 kategori peristiwa. Yang pertama, gereja Yesus Kristus mengalami pengangkatan dan berada di surga. Ini ada di pasal 4 dan 5. Yang menarik adalah di 3 pasal pertama dari kitab Wahyu, kata gereja atau kata jemaat itu muncul 21 kali. Tetapi mulai dari pasal yang keempat sampai pasal yang ke-19 tidak ada lagi kata gereja, tidak ada lagi kata jemaat. Ya, baru muncul lagi nanti di pasal yang ke-19 bagian awal, saudara, muncul orang-orang perkumpulan yang adalah merupakan gambaran daripada gereja yang sudah ada di surga. Kemudian kita sudah berbicara banyak tentang masa tribulasi di langit maupun di bumi.
Ini ditulis dalam pasal yang ke-6 sampai 18. Kemudian kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua kita sudah bahas secara mendetail dalam pasal 19 ayat 11 sampai 21. Kemudian kerajaan 1000 tahun, Wahyu 20. Dan yang terakhir ini mungkin tidak terlihat, sorga dan kekekalan. Ini adalah Wahyu 21 sampai Wahyu 22. Jadi inilah kerangka daripada kitab Wahyu. Dan untuk beberapa sesi ke depan kita akan fokus di poin yang kedua. Kita sudah banyak fokus di poin yang ketiga di sesi-sesi sebelumnya. Kalau Anda tertinggal salah satu sesi, Anda bisa melihatnya di YouTube atau di rekaman di Facebook. Anda bisa belajar banyak dan pasti Anda diberkati. Kalau Anda kepengen tahu tentang pengangkatan, tentang kedatangan Yesus, tentang masa kesesakan dan lain sebagainya, Anda bisa cari di YouTube channel daripada GBI Geraha Bethel Mount Hermon. Kemudian kita melihat sekarang yang terjadi sekarang, yaitu gereja Yesus Kristus di muka bumi. Inilah ketujuh gereja, ketujuh jemaat di kitab Wahyu. Slide berikutnya saya memberikan makna daripada nama setiap jemaat. Ini adalah arti daripada Efesus, Smyrna, seterusnya sampai dengan Laodikia. Efesus sampai dengan Laodikia, ini adalah ayat-ayatnya saudara di dalam Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Efesus ayat 1 sampai 7 pasal yang kedua, Smyrna 8-11, Pergamus 12-17 dari pasal 2, Tiatira ini merupakan suratnya Yesus yang paling panjang. Bahkan ahli teologi sepakat bahwa surat Yakobus ini adalah surat rasuli pertama yang dibaca oleh orang Kristen di zaman perjanjian baru. Yaitu pun ditulis kepada jemaat di Tiatira. Ya, itu surat Yakobus. Itu paling panjang saudara, dari ayat 18 sampai 29. Pasal yang kedua, Sardis pasal yang ketiga ayat 1-6, Philadelphia 7-13, Laodikia 14-22. Jadi inilah pembagiannya di dalam kedua pasal tersebut. Makna nama jemaat Efesus itu artinya bertujuan penuh atau yang didambakan. Itu arti kata Efesus. Kenapa dia didambakan? Seperti kita ketahui bahwa Efesus mengajarkan kepada Anda dan saya bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Karena itu ini menjadi jemaat yang didambakan. Kemudian Smyrna, kita tahu Smyrna ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Nanti kita akan bicara banyak hal tentang Smyrna. Karena pada zaman Smyrna lah penganiayaan terhadap kekristenan dimulai. Dan dimulai oleh kaisar Romawi yang begitu sadis dan jahat. Yang nantinya akan menuntun kepada pembentukan satu agama yang saya tidak perlu sebutkan, tetapi agama ini cukup mendominasi di dunia. Dan pada zaman kerajaan Romawi berkuasa, mereka banyak menganiaya dan membunuh orang-orang Kristen yang berseberangan dengan mereka. Bukan saja orang Kristen, tetapi mereka juga menganiaya orang Yahudi, orang Muslim pun mengalami penganiayaan oleh agama tersebut. Saya tidak perlu sebutkan, kalau Anda baca sejarah, Anda mengerti sejarah, Anda tahu agama apa yang saya sebutkan. Pergamus artinya banyak pernikahan. Ya, tidak heran nanti di Pergamus itu ada banyak penyembahan berhala. Inilah awal mula penyembahan berhala masuk dan merasuki gereja Kristen di Pergamus. Ya, tadi Smyrna minyak wangi yang pahit karena mereka harus menderita. Tiatira itu artinya aroma penderitaan. Mereka juga mengalami penderitaan. Sardis itu artinya yang berwarna merah. Ini berbicara pakaian ataupun darah. Ya, jadi sekali lagi ini berbicara tentang kematian, berbicara tentang penderitaan. Philadelphia kita tahu ini paling sering disebutkan karena ini satu-satunya jemaat dari ketujuh jemaat ini yang tidak mendapatkan teguran dari Yesus.
Ya mungkin Anda bisa memasukkan Smyrna, tetapi Smyrna pun oleh Yesus dikatakan jangan takut. Artinya mereka takut. Jadi masih ada sedikit teguran dari Yesus. Tetapi kalau Anda melihat Philadelphia, sama sekali mereka tidak mendapatkan teguran dari Yesus. Karena di sana dikatakan karena mereka menuruti firman Tuhan. Dan yang terakhir Laodikia. Laodikia, tidak heran saudara, Laodikia ini adalah jemaat yang hendak dimuntahkan dari mulutnya Tuhan. Karena Laodikia, makna arti kata Laodikia adalah hak umat manusia. Inilah jemaat yang fokus hanya kepada dirinya sendiri, memberikan kepada Yesus hanya lip service. Mulutnya seolah-olah dekat dengan Yesus, tetapi hatinya jauh dari hal-hal rohani. Bahkan mereka kaya materi, tetapi miskin rohani. Inilah jemaat Laodikia. Dan kalau secara periode waktu zaman gereja, maka Laodikia itu mewakili jemaat yang akan menyambut pengangkatan. Ini yang menyedihkan daripada sejarah zaman gereja, saudara. Mari kita lihat sedikitnya ada 4 interpretasi tentang 7 jemaat di kitab Wahyu. Interpretasi yang pertama, mari kita lihat di slide yang berikutnya. Ini interpretasi pertama. Interpretasi pertama, ke-7 jemaat tersebut adalah 7 gereja, 7 jemaat yang ada di zaman Yohanes. Dan ke-7 jemaat ini tentunya mereka sudah lahir sebelum tahun 100 Masehi. Karena kitab Wahyu ditulis kurang lebih tahun 90 sampai 95 Masehi. Jadi gereja-gereja ini sudah ada ketika surat ini disampaikan kepada masing-masing jemaat. Tadi kita sudah baca Wahyu 1, 10 sampai 11. Dan kalau Anda membandingkan kitab Wahyu, pesan Yesus kepada jemaat di Efesus sampai dengan Laodikia ini, pesan Yesus terkesan bahwa orang Kristen itu dinilai keselamatannya dari pekerjaan mereka. Karena hampir di setiap surat itu Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Seolah-olah ini bertentangan dengan Injil yang diajarkan oleh Paulus. Karena Paulus jarang sekali menekankan perbuatan. Yang ditekankan oleh Paulus, perbuatan merupakan hasil daripada kepercayaan. Jadi kalau kepercayaan kita benar, maka perbuatan atau pekerjaan kita pasti benar. Jadi yang diutamakan oleh Injil yang diajarkan oleh Paulus, ini juga berasal dari Yesus tentunya, adalah Injil oleh iman. Tetapi kalau Anda melihat pesan Yesus kepada ke-7 jemaat di kitab Wahyu, terkesan Injil itu, keselamatan itu berdasarkan perbuatan. Tetapi kalau kita belajar lebih dalam, sebenarnya bukan itu maksudnya Yesus. Makanya nanti kita perlu untuk mendalami satu persatu daripada setiap surat Yesus kepada masing-masing jemaat. Dan surat ini dikirimkan hanya 40 tahun setelah Kalvari. Tidak lama, saudara. Ya, Yesus disalibkan kurang lebih tahun 32 sampai 33 Masehi. Kemudian ini kurang lebih ya antara 70 sampai 100 Masehi, hanya 40 tahun setelah Kalvari. Tetapi sudah banyak penyimpangan. Tidak heran kalau hari ini pun banyak penyimpangan doktrin. Kenapa? Ini sudah ribuan tahun sejak Yesus mati di atas kayu salib, sudah 40 tahun pun manusia sudah menyimpang. Ya. Dan sedikit pengetahuan tentang Alkitab Perjanjian Baru itu memiliki 27 buku, 27 kitab, 21 diantaranya adalah surat rasuli. Ya, yang 6 kemana? Yang 6 itu adalah 4 Injil, kemudian Kisah Para Rasul, dan satu lagi Wahyu. Selebihnya adalah surat rasuli. Ya. Tetapi di dalam 21 surat rasuli itu, ya, masih ada ternyata surat yang lain, yaitu 7 surat Yesus Kristus sendiri. Dan sedikit tentang Alkitab. Alkitab ini merupakan satu produk, satu hal yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang
menciptakannya kalau bukan Tuhan yang menginspirasikannya, hal itu tidak akan terjadi, saudara. Begitu konsisten, begitu luar biasa, saudara, flow daripada Alkitab. Padahal Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis yang berbeda, yang kemungkinan tidak mengenal satu sama lain. Beberapa mengenal satu sama lain, tetapi banyak yang tidak mengenal satu sama lain karena zaman hidupnya pun berbeda. 40 penulis, semuanya orang Yahudi. Ya, karena itu kita perlu mengapresiasi bangsa Israel. Juru selamat kita pun orang Yahudi. Ya. Terdiri dari 66 kitab dan ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Tetapi sekalipun kurun waktunya panjang, konsistensinya terjaga dan otentik. Ya, ini hal yang luar biasa tentang Alkitab. Mari kita melihat sekarang interpretasi yang kedua. Jadi interpretasi yang pertama adalah ketujuh jemaat itu memang benar-benar ada di zaman Yohanes. Ya, interpretasi kedua adalah 7 jemaat ini melambangkan 7 periode waktu dalam zaman gereja. Kita tahu zaman gereja adalah 2000 tahun sejak Yesus naik ke surga sampai dengan pengangkatan, itu kurang lebih 2000 tahun. Dan kalau Anda melihat angka-angka ini merupakan kurun waktu yang di cover oleh masing-masing jemaat. Jadi ini merupakan, jadi tahun 70 sampai 170 itu menggambarkan jemaat Efesus. Kemudian Smyrna itu 170 sampai 300, Pergamus 300, 606 dan seterusnya. Dan Laodikia, zaman Laodikia itu dimulai tahun 1900-an. Dan angka-angka ini Anda tidak perlu kaku, Anda tidak perlu terlalu dogmatis, Anda harus fleksibel karena beda ahli teologi, beda interpretasinya, dan beda pembagian waktunya. Tetapi yang pasti ketujuh jemaat ini mewakili jenis gereja yang ada di zaman gereja. Efesus adalah gereja apostolik, Smyrna adalah gereja yang teraniaya, Pergamus adalah gereja yang kompromi, Tiatira adalah gereja yang korup, Sardis adalah gereja reformasi, Philadelphia gereja kebangkitan, Laodikia gereja tanpa komitmen. Lebih dalam lagi kita melihat slide yang berikutnya, sedikit penjelasan tentang masing-masing gereja tersebut. Gambaran zaman gereja Efesus itu dikatakan sebagai gereja apostolik karena jemaatnya, para pemimpinnya itu berani mati demi doktrin. Mereka berbuat hal-hal yang luar biasa bagi Tuhan. Sayang sekali apa yang mereka kerjakan tidak didasari oleh iman, pengharapan, dan kasih. Mereka kehilangan iman, mereka kehilangan kasih, mereka kehilangan pengharapan. Sehingga semuanya hanya pekerjaan yang melelahkan, pekerjaan yang menjadi beban dan akhirnya membuat kesusahan dalam kehidupan mereka. Bahkan pada akhirnya mereka dikenal sebagai gereja yang kehilangan kasih. Itulah Efesus. Smyrna, gereja Smyrna adalah gereja yang mengajarkan kepada kita semua untuk berharap hanya kepada Yesus di saat kehidupan menjadi begitu pahit, di saat kehidupan menjadi penuh dengan penderitaan. Itu Smyrna. Kita akan belajar banyak dari jemaat di Smyrna, karena di sana dikatakan mereka dicobai selama 10 hari. Akan ada 10 kaisar Romawi yang menganiaya gereja secara luar biasa. Kemudian yang ketiga Pergamus. Pergamus ini tadi dikatakan banyak pernikahan. Itu artinya kan, itu berkaitan nanti dengan Wahyu pasal yang ke-17. Wahyu pasal 17 adalah satu sistem agama yang akan dihancurkan oleh Yesus Kristus pada kedatangannya kali yang kedua. Di sana dikatakan ada 7 gunung. 7 gunung yang akan dihancurkan. Nanti Anda search di Google, saya tidak akan menyebutkan nama kota yang dikenal sebagai the City of the Seven Hills. Nanti Anda search di Google, City of the Seven Hills. Akan muncul satu nama kota yang identik dengan sebuah agama besar di dunia.
yang mendominasi dunia sampai hari ini, dan yang pernah menganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu. Jadi pemerintahan Kristen itu dimulai dari zaman Smyrna. Di zaman Pergamus itu muncul seorang kaisar bernama Konstantin yang meleburkan pemerintah dan gereja. Jadi karena kaisar-kaisar Romawi sebelumnya berusaha untuk membinasakan kekristenan dan mereka tidak berhasil. Kekristenan ini unik, saudara. Semakin dianiaya, semakin berkembang. Jadi akhirnya kaisar Romawi jengkel. Gimana caranya supaya kekristenan ini binasa, terhilang, dan dia tidak ada yang berhasil satupun. Akhirnya Konstantin memutuskan, oke, lebur saja dengan pemerintahan, lebur saja dengan tradisi Romanisme. Jadi mulailah muncul penyembahan berhala yang tidak ada di perjanjian baru sebelumnya. Baru muncul di Pergamus, di zaman Konstantin, di zaman ketika Romawi melegalkan kekristenan. Sayang sekali ketika Romawi melegalkan kekristenan hanya menjadi salah satu dari sekian banyak dewa atau jalan menuju ke surga. Bukan satu-satunya kebenaran, tetapi hanya satu dari sekian banyak dewa-dewa lain yang masih mereka sembah. Karena itu masuklah hal-hal penyimpangan dan penyelewengan daripada apa yang diajarkan oleh para rasul Yesus. Kemudian kita masuk ke zaman Tiatira. Tiatira ini ada di zaman The Dark Ages, ketika orang Kristen tidak diizinkan untuk membaca Alkitab. Semua Alkitab dibakar. Semua salinan Alkitab dibakar. Semua gedung yang pernah dijadikan pertemuan orang Kristen dihancurkan. Karena itu disebut sebagai Dark Ages. Karena firman adalah pelita. Firman adalah terang. Ya, tanpa firman hidup seseorang menjadi gelap. Dan zaman itu menjadi zaman kegelapan. Sardis ini dimulainya Spanish Inquisition. Nanti Anda bisa baca. Spanish Inquisition ini pun di latar belakangi atau di backup oleh sebuah agama yang besar ini, saudara, yang menganiaya orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Termasuk tahun 1492 orang-orang Yahudi diusir dari Spanyol dan mereka terserak ke seluruh dunia. Tidak tahu kemana mereka harus pergi karena mereka tidak punya tanah tempat tinggal waktu itu. Spanish Inquisition diakhiri oleh Napoleon. Kemudian ada kata bintang timur. Kalau Anda melihat ini sebenarnya di Tiatira ayatnya, tetapi baru muncul orangnya, bintang fajar reformasi. Kalau Anda search di Google, ya Anda ketik Morning Star of Reformation. Morning Star of Reformation, akan muncul nama John Wycliffe. John Wycliffe ini dia mengalami jamahan Tuhan, diubahkan dari seorang Katolik Roma menjadi seorang penulis Bible Kristen. Dan ini kalau Anda ketik di Google pun Anda bisa cari Wycliffe Bible. Itu dia punya versi Wycliffe, Alkitab bahasa Inggris. Kemudian Martin Luther dengan 95 atau 99 tesisnya yang menjadi dasar kekristenan hari ini, keselamatan oleh iman, itu terjadi di zaman Sardis. Ya, ini tentunya bukan pada waktu jemaat Sardis ada, tetapi ini merupakan zaman yang mewakili, ya, menjelang reformasi itu terjadi. Kemudian kita melihat Philadelphia. Philadelphia, kita tahu bahwa pada zaman Philadelphia pintu terbuka. Ketika banyak orang-orang Katolik Roma mulai convert, mulai beralih ke kekristenan sejati, maka terjadi gerakan misi terbesar di dunia sejak zaman Paulus. Karena itu Philadelphia dikatakan ada pintu yang terbuka. Kalau aku sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ya, termasuk di sini juga kemerdekaan Amerika tahun 1776
Ibu kota Amerika yang pertama kali ketika merdeka itu bukan Washington DC, tetapi Philadelphia. Philadelphia, saudara. Jadi jemaat yang terbaik karena mereka menuruti firman Tuhan. Laodikia ini mewakili jemaat akhir zaman. Di sana pintu tertutup. Beda sekali dengan Philadelphia. Philadelphia pintu terbuka. Laodikia pintu tertutup. Kenapa pintu tertutup? Karena orang-orangnya, jemaatnya sudah banyak yang kaya materi. Kaya materi. Tetapi kata Tuhan, miskin rohani. Menjadi semakin egois. Aku kaya dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu kata jemaat Laodikia. Lip service kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan mulut, tapi hatinya jauh dari perkara-perkara rohani, jauh dari firman Tuhan. Bahkan di setiap kebaktian oleh jemaat Laodikia, Yesus disingkirkan. Karena itu Yesusnya ada di luar gereja. Yesusnya ketok-ketok pintu, saudara. Keterlaluan jemaat Laodikia. Saya berdoa Anda dan saya tidak menjadi jemaat Laodikia. Haleluya. Interpretasi yang ketiga, slide yang berikutnya mari kita lihat. Waktu berjalan begitu cepat. Kita lanjut dulu. Interpretasi yang ketiga, ketujuh jemaat ini melambangkan 7 tipe orang Kristen. Ya, ini mirip dengan 7 gereja tadi. Ya. Yang pertama, Efesus itu adalah orang Kristen yang dingin rohani, distracted. Distracted itu artinya perhatiannya mudah dialihkan. Ya, lagi dengar firman, tiba-tiba muncul WA. Ting! Gitu. Distracted. Aduh, WA-nya jangan-jangan dari bos. Ya kan? Jangan-jangan ada customer mau pesen sayur. Ya, ada orang mau beli daganganku. Ya, distracted. Jemaat Efesus pada akhirnya karena begitu distracted, fokusnya kemana-mana, jadi salfok. Ya, salah fokus. Akhirnya kehilangan kasih mula-mula, saudara. Kemudian Smyrna. Smyrna adalah jemaat yang dimurnikan. Dimurnikan melalui penderitaan, melalui aniaya. Pergamus adalah jemaat yang kompromi, mengasihi dunia. Ya, Yesus bukanlah satu-satunya jalan menuju ke surga. Oh, semua agama itu baik. Semua agama itu sama. Oh, semua pemimpin gereja, semua pemimpin agama itu sama. Semua ajaran agama itu baik dan lain sebagainya. Itulah Pergamus. Kompromi. Tiatira adalah jemaat yang mudah diperdaya. Sardis adalah jemaat yang tidak berdenyut. Kebas. Mati rasa. Begitu muncul Philadelphia, Sardis sudah mati. Philadelphia berapi-api. Mereka adalah jemaat pemenang jiwa. Laodikia adalah jemaat tanpa komitmen. Karena cuma lip service kepada Yesus, maka hidupnya miskin buah. Dia orang percaya, tetapi tidak menghasilkan buah yang baik. Itulah jemaat Laodikia. Anda bisa cek di kategori mana kita berada. Apakah kita ini Efesus? Apakah kita ini Smyrna? Hidupnya lagi susah, saudara. Banyak penderitaan, banyak masalah. Atau kita lagi kompromi, Pergamus. Atau kita kurang komitmen. Ya. Mari kita lihat berikutnya, interpretasi yang keempat dan interpretasi yang terakhir adalah ketujuh jemaat ini adalah 7 jemaat selama masa kesesakan. Ini interpretasi yang keempat. Jadi pesan Yesus Kristus kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu ini bisa saja diartikan bahwa ini merupakan pesan Yesus kepada mereka yang bertobat di masa kesesakan. Anda perhatikan Wahyu 1 ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita. Wahyu 1 ayat yang keempat dikatakan, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Perhatikan kata Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan
tahtanya. Dan dikatakan di dalam Wahyu pasal yang pertama juga ayat yang ke-9, mari kita lihat, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Kata kesusahan di sini adalah tribulasi. Aku adalah saudara dan sekutumu dalam tribulasi. Ya, jadi Yohanes merupakan saudara dan sekutu dari ketujuh gereja, ketujuh jemaat ini dalam tribulasi. Dan ada 7 jemaat di Asia Kecil. Mari sekarang kita lihat surat Rasul Paulus terakhir. Itu 2 Timotius. 2 Timotius 1. Kenapa muncul interpretasi ini? Ayat yang ke-11 sampai 15. Di sana dikatakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini sebenarnya terjemahannya agak terbalik dengan bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris dikatakan bahwa Dia berkuasa untuk memelihara apa yang telah aku percayakan kepada Tuhan. Jadi bukan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada Rasul Paulus, tetapi apa yang dipercayakan Rasul Paulus kepada Tuhan. Ini terjemahannya terbalik. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Perhatikan ayat yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil, siapakah itu? Termasuk ketujuh jemaat. Karena ketujuh jemaat ini ada di Asia Kecil. Dikatakan mereka semua berpaling daripadaku. Ya, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi dikatakan ya bahwa Paulus menulis dalam 2 Timotius 1 ayat 15, semua mereka yang di daerah Asia Kecil. Berarti termasuk ketujuh jemaat ini. Mereka berpaling daripadaku. Artinya apa? Mereka tidak percaya lagi dengan ajaran Injil oleh Paulus. Mereka menyimpang dari ajaran Paulus yang tentunya diwahyukan oleh Yesus Kristus juga. Karena itu berulang kali pesan Yesus kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu, Yesus meminta mereka bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Karena mereka sudah menyimpang dari Injil yang sejati, dari pengajaran yang Tuhan wahyukan kepada Rasul Paulus. Dan kita tahu Paulus ini yang mendirikan jemaat di Efesus. Paulus diberikan pewahyuan bagi zaman gereja, tetapi ketujuh jemaat di kitab Wahyu meninggalkan pengajaran Paulus dan terjerat dengan banyak ajaran palsu dan banyak ajaran yang menyesatkan. Jemaat di Efesus khususnya, ini jemaat yang cukup tragis, saudara. Jemaat di Efesus didirikan oleh Paulus, digembalakan oleh Timotius dan Yohanes. Maria ibu Yesus itu salah satu penatua yang ada di Efesus. Tetapi gerejanya pada akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Ini jemaat terbesar di dunia pada zaman itu. Jemaatnya lebih dari 50.000 jiwa. Tapi hancur karena kehilangan kasih mula-mula. Kehilangan faith, hope, and love. Semua pekerjaannya hanya rutinitas, formalitas, kegiatan ibadahnya itu hanya berdasarkan program-program manusia yang tidak diilhamkan oleh Roh Kudus. Mari kita lanjut sedikit. Apa yang kita bisa belajar dari semua ini? Slide yang berikutnya, mari kita lihat. Surat Yesus kepada semua jemaat ini concernnya cuma satu. Sebenarnya concernnya cuma satu. Yesus punya prioritas bahwa gerejanya itu sehat. Tuhan mau kita bukan saja diselamatkan mati masuk surga,
tetapi selama hidup kita hidup sebagai orang Kristen yang sehat. Kalau Anda membaca dalam Wahyu 1:13-15, ketika orang Kristen itu sehat, maka worship-nya sehat, maka fellowship-nya sehat, maka dia akan melakukan devotional dengan setia, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Anda orang Kristen yang sehat kalau Anda melakukan firman Tuhan. Tetapi kalau Anda cuman dengar habis itu lupa firman Tuhan, maka Anda, bukan saya katakan Anda tidak Kristen, Anda orang Kristen, tapi orang Kristen yang sakit. Tuhan mau Anda menjadi orang Kristen yang sehat. Orang Kristen yang sehat pasti melayani Tuhan, pasti menjadi berkat bagi orang lain, karena Yesuslah yang hidup di dalam dia dan melalui dia. Kalau Yesus yang hidup melalui kita, maka yang muncul adalah hal-hal yang baik. Haleluya. Karena kita semua adalah hamba. Hamba itu artinya pelaku kehendak seseorang yang lain. Dalam hal ini kita semua adalah hamba Tuhan, seperti tertulis dalam Wahyu 1 ayat 1 dan 4. Yohanes hamba Tuhan, dan apa yang didapatkan oleh Yohanes disampaikan kepada kita juga, hamba-hamba Tuhan. Kita belajar dari ayat yang 3 Wahyu pasal yang pertama, meresponi firman Tuhan, membawa berkat. Kemudian perhatian Yesus Kristus tertuju kepada gereja lokal, karena itu sangat penting untuk kita tidak menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat 25 dari pertemuan-pertemuan ibadah, dan kita melihat perhatian Yesus, care, kepedulian Yesus kepada gereja lokal. Ibrani 7 ayat 24 dan 25, dia menjadi pengantara, dia menjadi pendoa syafaat, dia berdoa bagi Anda dan saya, gerejanya, mempelainya, karena Yesus Kristus adalah imam besar agung. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa gereja lokal tidak penting, perhatian Yesus tertuju kepada gereja lokal. Suratnya Yesus ditujukan secara spesifik kepada gereja lokal di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, sampai dengan Laodikia. Ini semua gereja lokal, saudara. Inilah hatinya Yesus. Kita belajar juga dari kitab Wahyu bahwa orang percaya adalah para pemenang. Karena di setiap suratnya Yesus kepada ketujuh jemaat di kitab Wahyu dikatakan, barang siapa menang, barang siapa menang. Ya, yang dimaksud adalah orang Kristenlah pemenang. Jadi saat ini kalau Anda sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda adalah pemenang. Anda tidak sedang berusaha menjadi pemenang, tetapi Anda sudah pemenang. Tinggal sekarang kita harus menjalani hidup ini sebagai pemenang. Munculkan sikap pemenang, munculkan sifat pemenang, dan karakter pemenang. Ya, kalau Anda membaca ayat-ayat ini, saudara, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, di sini jelas dikatakan, penulisnya pun sama, juga Rasul Yohanes. Di sana dikatakan bahwa yang menang adalah mereka yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini merupakan pesan bagi pemenang di setiap ayat, baik di pasal 2 kitab Wahyu maupun pasal 3 ayat 7, 11, 17, 26, pasal 3, 5, 12 dan 21. Saya akan tutup khotbah ini dengan slide yang berikutnya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sehat? Bagaimana kesehatan rohani kita? Dan bagaimana kita mengevaluasi kesehatan rohani kita? Bagaimana kita bisa tahu apakah kita ini orang Kristen yang sehat atau tidak? Pertanyaannya mudah sekali, saudara. Apakah Yesus Kristus semakin terlihat dari kehidupan kita, atau kita semakin terlihat seperti orang dunia, seperti orang yang tidak percaya, semakin mengasihi dunia, semakin mementingkan diri sendiri, atau apakah kita semakin menyenangkan Yesus Kristus dengan buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan kita? Apakah hidup kita menghasilkan buah? Ya, buah ini banyak, saudara. Bisa jiwa-jiwa, bisa buah-buah roh, dan
talenta, karunia yang kita pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana mengevaluasi kehidupan, kesehatan seseorang. Itu seringkali kesehatan seseorang dievaluasi dengan 3 faktor ini. Dietnya seperti apa? Ya, menu makanannya seperti apa? Apakah dia olahraga atau tidak? Bagaimana dengan bobotnya, berat badannya seperti apa? Ya kan, kegemukan atau tidak? Ya, itu berbicara tentang kunci kesehatan. Dan Tuhan sudah memberikan kunci kesehatan. Tuhan peduli dengan diet kita. Karena itu dia katakan dalam Matius 4 ayat yang keempat, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan, dari setiap ucapan yang keluar dari mulut Yesus, dari firman Tuhan. Yesus mengutip Ulangan 8 ayat yang ketiga di sana. Olahraga, bagaimana kita exercise, bagaimana kita melatih kerohanian kita. Yakobus 1 ayat 21 sampai 27 berbicara kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan saja pendengar firman Tuhan, bukan ketika mendengar firman Tuhan kemudian marah dan tersinggung, tetapi lakukan firman itu, saudara. Amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 berbicara tentang latihlah dirimu beribadah dengan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini menjadi sangat riskan ketika kita beribadah secara online, karena seringkali kita menjadi terlalu nyaman sehingga kita lupa bagaimana beribadah yang seharusnya. Titus 2 ayat yang ke-12 ini juga bagian dari olahraga rohani, dengan meninggalkan kefasikan, tidak mengizinkan dosa untuk menguasai kehidupan kita. Seringkali kita berkata, oh aku hidup di bawah kasih karunia, oh Tuhan mengampuni dosa-dosaku. Saya mau katakan Roma 6, kalau Anda hidup di bawah kasih karunia, tidak ada satu dosa pun yang dapat berkuasa atas hidup Anda. Kalau Anda masih mengizinkan dan Anda masih senang dengan dosa tertentu dalam hidup Anda, artinya Anda belum hidup di bawah kasih karunia. Anda tahu, apalagi kalau dosa itu salah, kalau hal itu salah, Anda tetap menikmatinya. Ya beda kalau Anda melakukannya kemudian jiwa Anda, hati nurani Anda menjerit. Itu berbeda, saudara. Ini saya tidak berkata bahwa semua orang Kristen harus sempurna, tidak ada cacat celah. No, kita manusia masih punya kedagingan. Rasul Paulus di usia 50-an tahun pun dalam Roma 7 dia katakan, apa yang aku kepingin lakukan, aku tidak lakukan. Apa yang aku tidak mau lakukan, itulah yang aku lakukan. Itu umurnya sudah 50-an tahun Rasul Paulus menulis pasal itu, saudara. Aku manusia celaka. Tapi di bagian akhir dia katakan, syukur kepada Allah, syukur kepada kasih karunia Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kita tidak didominasi, tidak dikuasai oleh dosa. Jadi jangan izinkan dosa berkuasa dalam kehidupan kita. Kita sesekali berbuat kesalahan, jatuh dalam dosa, yes, tetapi cepat kembali pada pertobatan, karena Tuhan merindukan hati dan kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Bobot, ini berkaitan dengan bobot. Karena itu Ibrani 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala dosa, dan kenakan manusia yang baru. Ya, Efesus 4. Kenakan pakaian kemanusiaan yang diberikan oleh Tuhan, manusia yang sudah diperbaharui, akal pikiran yang sudah diperbaharui oleh firman Tuhan. Maka hasilnya, kalau kita sehat secara rohani, maka itu akan menghasilkan kehidupan yang disalibkan. Anda tahu orang yang disalibkan? Orang yang disalibkan itu tangan dan kakinya tidak bisa bergerak sembarangan. Kakinya tidak bisa pergi ke tempat-tempat yang Tuhan tidak berkenan, tetapi kakinya terpaku. Tangannya tidak bisa melakukan sesuka hati karena tangannya pun terpaku.
Matanya tidak bisa menoleh ke belakang. Orang yang disalibkan mana bisa noleh ke belakang? Tidak bisa. Fokusnya cuma ke depan. Tuhan mau supaya kita fokus hanya kepada Yesus, kepada hal-hal yang diperhitungkan dalam kekekalan, hal-hal yang akan kita bawa sampai ke surga. Jadi jangan selalu juga menoleh ke masa lalu, apalagi kalau masa lalu kita adalah masa lalu yang suram. Iblis akan selalu mengingatkan kita, mengungkit masa lalu kita. Tetapi Yesus selalu berbicara tentang masa depan. Dia hanya peduli tentang potensi yang bisa Anda capai di masa yang akan datang. Itulah Yesus. Dan orang yang disalibkan, kalau Anda ingat Yesus disalibkan, kepalanya diberikan mahkota duri. Itu berbicara tentang kepala yang tidak mengenakan kesombongan. Inilah kehidupan yang disalibkan. Dan inilah kehidupan kekristenan yang sehat. Inilah kehidupan kekristenan yang diinginkan oleh Yesus, dialami oleh gerejanya. Tuhan mau Anda dan saya sehat-sehat dan baik-baik saja. Seperti ditulis di dalam 3 Yohanes. 3 Yohanes ayat yang kedua, ini ayat yang terakhir, tidak ada di slide. Di sana dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Bukan saja Yohanes yang berdoa, tetapi Tuhan juga mendoakan. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Artinya, kesehatan kita itu sangat tergantung kepada kesehatan rohani kita. Hal-hal yang ada di sekitar kehidupan kita di dunia ini, kesehatan jasmani kita, kesehatan kehidupan kita ini tergantung kepada kesehatan jiwa kita, kesehatan kerohanian kita. Karena itu sangat penting untuk kita menjaga kesehatan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.